Hari ini kita akan kembali ke zaman Pleistosen atau yang sering disebut zaman es. Ada sosok besar berbulu tebal dengan dua celah besar di hidungnya. Itu bukan badak biasa. Itu adalah woolly rhinoceros atau yang sering disebut badak berbulu. Kalau kita mundur jauh ke masa lalu, sekitar ratusan ribu tahun yang lalu, bumi lagi ada di zaman es atau dikenal sebagai Ice Age. Di era ini, suhu bumi jauh lebih dingin dibanding sekarang. Banyak wilayah yang sekarang hijau, dulu malah jadi padang tundra yang dingin dan keras. Nah, di kondisi ekstrim kayak gitu, nggak semua hewan bisa bertahan. Tapi, si badak berbulu ini justru jadi salah satu penguasa. Dia hidup berdampingan dengan mamut berbulu, harimau bertaring pedang, dan pastinya manusia purba. Soal penemuan sangat menarik banget nih. Fosil badak berbulu pertama kali ditemukan di Eropa dan Asia, terutama di daerah yang dulunya bagian dari tundra yang luas. Tapi yang bikin ilmuwan makin takjub adalah penemuan bangkai yang masih utuh, lengkap dengan bulu dan bahkan jaringan lunaknya, karena membeku di es selama ribuan tahun. Kalian bisa bayangin, hewan yang mati puluhan ribuan tahun lalu masih bisa kita lihat bentuk aslinya. Dan dari situlah para ilmuwan bisa merekonstruksi secara detail seperti apa penampilan mereka. Nama ilmiah dari makhluk ini adalah Celodonta antiquitatis. Nama ini berasal dari bahasa Yunani dan Latin. Celo artinya rongga, donta artinya gigi, dan antiquitatis berarti kuno. Jadi secara harfiah artinya badak kuno dengan struktur gigi berongga. Dia termasuk dalam keluarga Rhinocerotidae yang sama dengan badak modern yang masih hidup sekarang. Jadi secara garis besar, dia masih saudaraan dengan badak Afrika dan Asia yang kita kenal sekarang ini. Kalau kalian bayangin badak modern, terus ditambah jaket bulu tebal, ya kurang lebih begitu, tapi sebenarnya lebih ekstrim. Badak berbulu punya tubuh besar dan kekar. Panjangnya bisa mencapai 3,5 sampai 4 meter dengan tinggi sekitar 2 meter. Dan beratnya bisa mencapai 2 hingga 3 ton. Jadi ini bukan hewan kecil, ini monster zaman es. Dan yang paling mencolok tentu bulunya. Bulu badak ini tebal, panjang, dan berlapis-lapis. Fungsinya jelas untuk bertahan di suhu yang ekstrim. Bahkan ada lapisan lemak di bawah kulitnya, mirip kayak paus atau anjing laut. Cula atau tanduknya juga unik. Dia punya dua cula, yang depan bisa sangat panjang dan pipih, bahkan sampai lebih dari 1 meter. Bentuknya agak melengkung ke depan, dan dipercaya digunakan untuk menyapu salju atau mencari makanan. Jadi bukan cuma buat bertarung atau pamer kekuatan, tapi juga alat untuk bertahan hidup. Ngomong-ngomong tentang makanan, badak berbulu ini herbivora alias pemakan tumbuhan. Tapi bukan sembarang tumbuhan. Karena di zaman es, tanaman yang tersedia kebanyakan adalah rumput yang keras, semak yang rendah, dan tanaman tundra. Dengan struktur giginya yang unik, memungkinkan dia mengunyah tanaman keras itu dengan efisien. Jadi dia bisa bertahan di lingkungan yang minim makanan. Untuk soal perilaku, memang nggak ada rekaman videonya ya. Tapi dari penelitian fosil dan perbandingan dengan badak modern, ilmuwan memperkirakan kalau badak berbulu ini cenderung soliter alias hidup sendiri. Tapi bukan berarti dia lemah. Justru sebaliknya. Hewan ini kemungkinan sangat agresif kalau merasa terancam. Dengan tubuh besar dan cula panjang, dia bukan lawan yang bisa dianggap remeh, bahkan oleh predator sekalipun. Badak berbulu diperkirakan punah sekitar 10.000 tahun yang lalu, di akhir zaman es. Dan penyebabnya bukan cuma satu, tapi kombinasi beberapa faktor. Pertama,
yang pasti adalah perubahan iklim. Saat zaman es mulai berakhir, suhu bumi menurun. Padang tundra mulai berubah jadi hutan dan padang rumput yang lebih hangat. Masalahnya, badak berbulu ini sudah sangat spesialis. Dia cocoknya di lingkungan yang dingin. Ketika habitatnya berubah, sumber makanannya juga ikut berubah. Dia kesulitan beradaptasi. Dan yang kedua, yaitu manusia. Di periode yang sama, manusia purba mulai menyebar luas. Mereka berburu hewan besar, termasuk badak berbulu. Ada bukti lukisan gua di Eropa yang menggambarkan hewan ini. Artinya, manusia memang berinteraksi langsung dengan mereka. Jadi, bisa dibilang kombinasi perubahan iklim dan tekanan dari manusia jadi penyebab utama kepunahannya. Tapi, sampai sekarang, para ilmuwan masih terus meneliti apakah mungkin hewan-hewan ini bisa dihidupkan kembali lewat teknologi seperti cloning atau rekayasa genetika. Itulah dia kisah badak berbulu. Jadi, dari cerita badak berbulu ini kita bisa belajar banyak hal tentang adaptasi, tentang bertahan hidup, dan juga tentang betapa rapuhnya keseimbangan alam. Hewan ini pernah jadi raksasa di bumi, tapi sekarang hanya tinggal fosil dan cerita. Kalau kita tarik ke masa sekarang juga, cerita badak berbulu ini sebenarnya jadi pengingat penting bahwa bahkan hewan besar dan sekuat itu pun bisa punah. Dan seringkali penyebabnya adalah perubahan lingkungan yang terlalu cepat, ditambah campur tangan manusia. Sekarang, badak modern juga menghadapi ancaman yang mirip, perburuan, kehilangan habitat, dan perubahan iklim. Jadi, kemungkinan sejarah seakan terulang kembali. Kalau kamu suka konten edukasi santai kayak gini, yang ngebahas hewan purba dengan gaya modern tapi tetap informatif, jangan lupa untuk terus eksplor dan belajar hal baru. Karena dunia ini, terutama masa lalunya, masih penuh misteri yang belum terungkap. Dan siapa tahu di balik es yang masih membeku di kutub sana, masih ada cerita lain yang belum kita temukan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.